Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aproksimasi Integral Tertentu pada Data Tabular. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firanti Nasrun bersama dua teman saya, Lisanesa Safitri dan Najwa Azahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aproksimasi integral. Definisi aproksimasi integral adalah proses menghitung nilai integral tertentu secara numerik, biasanya menggunakan data tabular, dengan kata lain, teknik untuk memperkirakan nilai integral yang tidak bisa dihitung secara analistik. Sedangkan konsep dasar aproksimasi integral adalah dengan membagi area di bawah kurva menjadi beberapa subarea yang lebih kecil, kemudian memperkirakan luas setiap subarea tersebut dan menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai aproksimasi dari integral. Data tabular. Integral data tabular digunakan untuk menghitung area di bawah kurva yang datanya hanya tersedia dalam bentuk tabular. Metode ini mengaproksimasi fungsi dengan interpolasi linear, di mana setiap pasang titik data dihubungkan dengan garis lurus. Pendekatan ini menggunakan metode trapesium, yang menghitung integral sebagai jumlah luas trapesium yang dibentuk oleh garis lurus tersebut. Rumusnya adalah T sub R dari F sama dengan sigma dari K sama dengan 1 hingga N. Dari setengah H sub K dikali jumlah F pada X sub K kurang 1 tambah F pada X sub K, di mana H sub K sama dengan X sub K kurang X sub K kurang 1 merupakan panjang subinterval. Sedangkan F dikali X sub K kurang 1 dan Fx sub K adalah nilai fungsi pada batas bawah dan atas subinterval. Oke, selanjutnya bentuk data tabular dan pengaruh pada hasil aproksimasi terbagi atas 3. Yang pertama, data beraturan. Data tabular yang teratur dengan interval X yang konsisten menghasilkan aproksimasi yang lebih akurat. Yang kedua, data tidak beraturan. Data yang tidak teratur dengan interval X yang bervariasi dapat memperumit proses aproksimasi. Metode khusus mungkin diperlukan. Yang terakhir, kualitas data. Keakuratan dan konsisten data tabular sangat mempengaruhi kualitas aproksimasi integral. Kesalahan pada data awal dapat memperbesar kesalahan aproksimasi. Baiklah, selanjutnya pada slide ini kita memiliki sebuah contoh soal yang berkaitan dengan daya atau power yang disuplai ke roda mobil saat mobil bergerak. Semakin tinggi kecepatan mobil, semakin besar daya yang harus diberikan. Tabel yang diberikan menunjukkan hubungan antara kecepatan dalam meter per detik dan power dalam kilowatt. Misalnya, jika massa mobil adalah 2000 kg, kita diminta menghitung waktu yang dibutuhkan agar mobil mengalami akselerasi dari kecepatan 1 meter per detik hingga mencapai 6 meter per detik. Terdapat dua bagian dalam penyelesaian soal ini. Yang pertama, bagian A, kita perlu membuktikan persamaan hubungan antara gaya, daya, dan percepatan menggunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M, dV per dt, dan definisi daya P sama dengan F kali V. Kemudian pada bagian B, menggunakan hasil dari bagian A dan data dalam tabel kita akan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai percepatan ini. Selanjutnya, kita masuk pada slide penyelesaian bagian A. Pada slide ini, kita mulai dengan mencantumkan kembali data yang diberikan dalam soal, yaitu kecepatan dalam meter per detik dan daya dalam kilowatt. Tabel ini akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk pada slide pembuktian rumus. Pada bagian ini, kita akan membuktikan hubungan antara gaya, percepatan, daya, dan waktu yang diperlukan untuk akselerasi mobil berdasarkan hukum Newton dan definisi daya.
Langkah pertama yaitu kita mulai dari hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya F sama dengan massa M dikalikan percepatan A. Karena percepatan A adalah turunan dari kecepatan V terhadap waktu T, maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk diferensial sebagai F sama dengan M dikali turunan dV terhadap dt. Selanjutnya, kita juga memiliki definisi daya P yang menyatakan bahwa daya sama dengan gaya F dikalikan kecepatan V. P sama dengan F dikali V. Kemudian kita substitusi rumus F dari langkah pertama ke dalam persamaan daya, yaitu P sama dengan M dikali turunan dV terhadap dt dikali V. Kemudian, kita ingin menyatakan dt secara eksplisit. Kita pindahkan P ke ruas kiri sebagai penyebut. Lalu, kita kalikan kedua ruas dengan dt untuk memisahkan diferensial waktu. Dt sama dengan M dikali V per P dikali turunan dV. Selanjutnya, kita ingin menghitung total waktu yang diperlukan untuk akselerasi dari kecepatan awal V0 sama dengan 1 meter per sekon hingga kecepatan akhir V1 sama dengan 6 meter per sekon. Maka kita lakukan integral pada kedua ruas, yaitu integral dari T sub N-1 sampai T sub N dari dt sama dengan M dikali integral dari V per P dV dengan batas dari V sub N-1 sampai V sub N. Karena M adalah konstan, kita dapat menyederhanakan persamaan ini menjadi delta T sama dengan M dikali integral dari V per P dV dengan batas dari V sub N-1 sampai V sub N. Kemudian dengan persamaan ini kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk akselerasi dari 1 meter per detik hingga 6 meter per detik menggunakan data dalam tabel pada slide sebelumnya. Kemudian perhitungan ini akan kita lakukan pada bagian B. Penyelesaian B membahas mengenai bagaimana cara menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai akselerasi 6 meter per sekon. Dari pembahasan A sebelumnya diperoleh bahwa delta T sama dengan M kali integral V per P dV. Di soal telah diketahui bahwa M sebesar 2000 kg, maka delta T sama dengan 2000 kali integral V per P dV. Nilai integral tersebut dapat diperoleh dari mengaproksimasikan kecepatan dan power data yang telah ada. Sebelum itu, kita dapat menggunakan bantuan MATLAB untuk menghitung hasil dari aproksimasi integral pada data sebelumnya. Function yang kita gunakan yaitu integral tabular dengan menginputkan data X dan data Y. Data X diperoleh dari nilai V atau kecepatan, sedangkan data Y diperoleh dari nilai V per P atau power. Hasil yang diperoleh yaitu 0,6492. Kembali lagi ke rumus sebelumnya, yaitu delta T sama dengan M kali integral V per P dV. Untuk M sebesar 2000 dan integral V per P dV hasilnya adalah 0,6492 seperti perhitungan MATLAB sebelumnya. Hasil dari perhitungan tersebut yaitu delta T sama dengan 1298,4. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai akselerasi 6 meter per sekon adalah 1298,4 detik atau 21,64 menit. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.